sahabat terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas tentang menjadi seorang penjala manusia yang saya ambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita lihat pasalnya dulu ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang seorang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya yang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu itu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita lihat dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Ya. Dan bisa kita ambil ke dalam diri kita sendiri sebagai seorang yang hidup dengan berpegang pada kekristenan dan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satu yang sia-sia. Dan kita dari lahir membawa misi bahwa sampai mati pun kita akan membawa kekristenan kita, dan kita akan mendapatkan keselamatan dan misi apa di dunia ini yang harus kita lakukan. Nah, ini dia yang perlu kita perjelas. Kita hidup di dunia ini untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, baik dari perilaku, sifat kita. Nah, tidak cukup sampai di situ saja, saudaraku. Kita juga harus mencerminkan bahwa kita itu pengikut Yesus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengatakan kebenaran Kristus. Saya tahu tidak gampang menjadi seorang yang membawa berita keselamatan bagi orang-orang lain. Bagi umat Kristen saja belum tentu diterima. Belum tentu mau banyak yang mendengar, apalagi orang yang di luar Kristen, saudaraku. Karena itu tugas menjala manusia itu berat, saudaraku sekalian. Untuk di dunia ini, di zaman ini, kita melihat semakin terpuruknya keimanan seseorang, baik itu dari kalangan kita sendiri, orang-orang Kristen, maupun yang bukan kita. Karena itu semakin zaman berkembang, semakin sulit orang untuk menerima Yesus, karena pengaruh luar yang buruk lebih kencang. Di zaman pada saat itu saja sudah berat tugas para rasul. Sangat sulit, apalagi sekarang. Kita dituntut untuk menjadi Simon di zaman sekarang ini. Menjala manusia yang semakin sulit dikendalikan sifatnya. Nah, intinya adalah bagaimana kita menjala manusia pada zaman ini. Dengan pendekatan apa, dan tujuan saya membangun channel ini adalah untuk tujuan itu, saudaraku. Menjala manusia. Saya ingin membawa jiwa-jiwa kembali untuk Yesus, karena zaman ini semakin tua dan akhirnya semakin dekat. Dengan cara ini saya menjala manusia kembali, tentunya dengan doa juga untuk masa-masa ini. Dan kita ini bisa dari mana saja. Banyak media-media
di zaman sekarang ini, zaman milenial yang kita sebut sekarang ini, kita bisa dari sosial media. Kita nggak perlu seperti eh, nabi-nabi atau rasul-rasul pada zaman dahulu yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari kota lain ke kota lain, mengabarkan Injil dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lain, dari satu daerah ke daerah lain. Sekarang di masa depan ini sudah banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Facebook, Instagram, Twitter, bahkan channel YouTube sekalipun bisa kita gunakan. Kita tidak perlu untuk bertatap muka dengan orang-orang untuk menjala manusia, untuk menyadarkan manusia kembali untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Ketika Anda memulai menjala manusia, yakinlah ketika Anda berniat baik, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan menemani kita, memberkati bibir dan lidah kita untuk menjala manusia. Kita mulai misi kita dari kalangan kita sendiri, kekristenan kita, karena banyak saudara-saudara kita yang sudah lemah imannya, sudah mulai meninggalkan Yesus, sudah mulai tidak peduli lagi dengan gereja. Ketika Anda memulai melakukan sesuatu untuk menggerakkan hati manusia, biasanya Anda akan dikatakan dengan teman-teman Anda, jangan sok lah jadi orang yang taat agama. Kamu aja begini. Mereka melihat masa lalu Anda. Mereka melihat masa lalu dan apa yang akan Anda lakukan di hidup Anda, keburukan Anda. Tapi ketika Anda berubah, mereka menolak apa yang Anda lakukan dengan cara mereka memflashback apa yang Anda lakukan di masa lalu Anda. Ketika Anda bertobat dan Anda mulai menjala manusia kembali untuk bertobat seperti Anda, maka mereka melakukan penolakan dengan cara seperti itu, saudara-saudaraku. Banyak yang mengatakan, jangan so alim deh. Gitu. Banyak. Atau mereka melihat postingan-postingan Anda tentang ayat Alkitab. Biasanya mereka mengatakan, sok tobat. Anda sok bertobat. Paling nanti kumat lagi. Mereka tidak melihat kesungguhan hati kita, pergumulan kita untuk memulai hal yang baru itu, untuk menjala manusia, untuk mengajak teman-teman kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi awal-awal pertama kita akan goyah, sama seperti rasul-rasul Tuhan. Mereka mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Bukan mereka mulus, bukan mereka gampang untuk mengabarkan itu. Bahkan mereka ada yang mau dibunuh, ada yang dipenjara, terancam hidup mereka, saudara-saudara. Karena apa? Karena berita keselamatan itu yang harus mereka sampaikan dengan taruhan nyawa mereka. Dan ketika mereka melakukan mukjizat sekalipun, bahkan masih diragukan. Tapi ada orang-orang percaya dengan mereka. Ada orang-orang yang mau mempercayai mereka. Ketika Anda melakukan 100% usaha Anda, maka 20% kemungkinan berhasil itu ada. Ketika Anda berbicara tentang Kristus untuk menjala manusia, memang banyak orang-orang yang akan menolak Anda, tetapi ada segelintir orang yang akan tertarik dengan cerita Anda. Merasa kena dengan kehidupan mereka, maka mereka akan tergerak hatinya untuk mendengarkan cerita Anda. Dan dari situ,
jala Anda akan terisi sedikit demi sedikit. Ketika Anda memulai sesuatu yang baik, yakinlah yang baik itu tidak akan selalu mengikuti Anda, tapi yang baik akan Anda dapatkan ketika Anda melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa Anda lakukan dengan kesaksian-kesaksian di YouTube, di Facebook, Instagram, Twitter, atau dengan cara bernyanyi, atau bisa sharing-sharing seperti ini. Dan keimanan kita jangan sampai goyah, saudaraku, karena penolakan-penolakan tadi. Yakinlah kalau diri Anda sekalian ingin selamat dan juga ingin melihat saudara-saudara seiman kita selamat. Dan dengan ini semoga yang belum percaya Yesus bisa tergerak hatinya. Banyak media-media yang bisa kita manfaatkan. Seperti tadi, untuk menjala manusia. Jangan takut, karena keselamatan menyertai kita. Ya. Ingat, para rasul dan nabi, jalannya juga tidak mulus. Jadi kenapa kita harus menyerah? Dan ketika Anda memulai, saya yakin, maka Anda akan dikuatkan. Yakinlah saudaraku. Baik, sekian dulu video dari saya. Dan akhir kata saya ucapkan, saya Kristen dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Amin.